di sorga, kami bersyukur kemurahan Tuhan lebih dari segalanya dalam kami. Siang hari ini kami rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman bagi kami, biar Roh Kudus membukakan rasa firman-Mu, karena kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang melebihi segalanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan baca dan renungkan firman-Mu dan menjadi pelaku dalam kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Pada Minggu tanggal 8, tanggal 8 Oktober 2022. Saya mengawali dengan satu pujian rohani. Pujian ini sudah sangat lama, saudara-saudara. Pujian yang berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Artinya kemurahan Tuhan melebihi dari kehidupan ini, saudara-saudara. Melebihi dari segalanya yang ada pada kita. Sebab kemurahan itu bicara tentang kebaikan Tuhan. Sebab dalam hidup ini kalau kita ada, sebagaimana ada, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Bahwasanya sesungguhnya siapa kita ini, kita tidak punya sesuatu. Dalam kaitannya adalah bahwa pada hakikatnya manusia adalah manusia yang berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia anugerah kemurahan Tuhan, sehingga Ia melayakkan kita untuk kita bisa boleh mendapatkan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang percaya. Saya mau baca dalam kitab 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Ayat ini akan menjadi renungan pada kesempatan ini. Dalam kitab 1 Petrus pasal 2, ayat 9 dan ayat 10 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kekristenan, sesungguhnya karya Tuhan dalam hidup ini bahwa Dia yang lebih dulu memilih kita, bukan kita memilih Dia. Itu konsep dalam firman Tuhan. Dia memanggil saya dan saudara dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dan Dia memanggil saya dan saudara untuk Dia mau menyatakan rencananya yang besar, untuk menjadikan kita sebagai umat kepunyaan Allah, milik kepunyaannya. Dan juga Dia memanggil saya dan saudara untuk Dia mau menyatakan kasih-Nya. Saya mau garis bawahi di ayat 10 berkata begini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Adam dan Hawa diciptakan dengan peta dan gambar Allah, dan ketika manusia jatuh dalam dosa pada peristiwa Taman Eden, hilanglah gambar Allah dalam manusia. Sehingga manusia menjadi manusia yang berdosa, dan firman berkata upah dosa adalah maut. Sekian lama manusia hidup di dalam dosa. Peristiwa ketika Kristus datang 2000 tahun yang lalu, Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Agar supaya manusia beroleh pembebasan, agar manusia beroleh keselamatan dan kelepasan. Maka Dia memanggil setiap kita, dan Dia mau menyatakan rencananya yang ajaib itu. Ayat 10 berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Ini hal yang luar biasa yang Dia kerjakan bagi kita, saudara-saudara, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, untuk Dia mau menyatakan kita adalah sebagai umat-Nya. Dan tentu kita menggarisbawahi
Sebagai umat di sini, di ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sebagai umat tentu status kita menjadi miliknya. Sebagai umat di sini menunjukkan bahwa kita ada yang punya, yaitu kita Tuhan yang mempunya. Lalu kemudian sebagai umat tentu di sini menunjukkan bahwa kita dibela oleh Tuhan. Kita dijamin oleh Tuhan. Mengapa demikian saudara-saudara kasih Tuhan? Karena kita adalah umatnya. Saya yakin dan percaya pun juga dalam kehidupan saudara yang percaya disebut sebagai umat. Maka kita adalah miliknya. Maka kita adalah umat yang dijamin oleh Tuhan. Jaminan Tuhan dalam hidup tidak hanya jaminan sekarang. Tetapi jaminan dalam hidup adalah bicara kehidupan kekal selama-lamanya. Lalu di ayat selanjutnya di kalimat di sini berkata, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara mendengarkan tayangan ini. Sebagai manusia kita butuh belas kasihan. Saya pernah menguraikan bahwa belas kasihan tetangga sesama kita terbatas, tapi belas kasihan Tuhan tidak terbatas. Dan kita membutuhkan belas kasihan Tuhan itu. Siapapun dia, saudara-saudara, kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sebab belas kasihan Tuhan itu melebihi segala-galanya dalam hidup. Menjangkau segala-galanya dalam hidup. Belas kasihan Tuhan itu juga pun memberikan jaminan kepastian dalam kehidupan ini. Menunjukkan bahwa betul-betul kita ini ada di dalam tangan belas kasihnya. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, saya mau kutip dalam kitab Roma pasalnya yang ke-9. Roma pasal 9 di ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Nah, kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Puji Tuhan, dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Engkau harus yakinkan dalam dirimu bahwa benar, engkau sebagai orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Engkau adalah pribadi yang dimaksud oleh ayat ini, yaitu aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Saudara-saudara, dan kalau pribadimu, pribadi kita adalah pribadi yang dimaksud oleh Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita untuk kita menerima belas kasihan. Ini hal yang istimewa, saudara-saudara. Puji Tuhan. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Di ayat sebelumnya ada uraian menulis begini. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saya tidak menguraikan secara detail Yakub dan Esau. Tetapi pilihan Tuhan kepada Yakub ini ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Sehingga dia menaruh belas kasihan kepada Yakub. Saudara-saudara, dia menaruh belas kasihan kepada Yakub dalam tulisan firman Tuhan. Menunjukkan bahwa dia berotoritas penuh untuk dia menyatakan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Di sini bukan berarti Tuhan tidak adil, saudara-saudara. Tetapi ini bicara otoritas dia untuk dia menyatakan kepada Yakub. Iya. Begitu juga kepada saudara dan saya. Dan ketika dia menyatakan dia menaruh belas kasihan kepada saya, kepada saudara-saudara, saya menyampaikan kepada kita, semua itu ada dalam rencananya. Bukan rencana kita, tapi ada dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, hidupmu ada dalam rencana Tuhan. Hidupku ada dalam rencana Tuhan. Sehingga pribadi saya adalah pribadi yang menerima belas kasihan yang dari Tuhan itu. Sehingga saya mau sampaikan kepada kita, maka kita jangan menyia-nyiakan belas kasihan Tuhan itu yang telah Dia nyatakan atas kita. Jangan engkau sia-siakan, jangan engkau sepelekan akan belas kasihan itu dalam kehidupanmu. Ketika engkau menaruh percaya kepadanya, menaruh harap kepadanya, dan engkau hidup dalam kasih karunia kemurahan yang dari Tuhan, engkau pribadi yang Alkitab katakan, Tuhan menaruh belas kasihan di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan melebihi dari segalanya. Saya sering ulang-ulang ini, saudara. Dalam tulisan kitab Pemazmur, Daud banyak mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan itu.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik. Saya percaya pun juga ini menjadi pengalaman saudara-saudara dalam pelayanan, dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan itu melebihi dari segala-galanya, bahwa kebaikannya nyata dalam kehidupan ini. Nah, firman berkata, aku mau bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati? Dan kepada kita lah mata Tuhan tertuju untuk dia mau menyatakan dia mau bermurah hati kepada kita, kepada saudara-saudara. Yang kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, tetapi dia mau bermurah hati kepada saya. Untuk dia mau menyatakan bahwa aku mengasihimu. Untuk dia mau menyatakan aku mau menaruh belas kasihanku kepadamu. Dan kita butuh belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, kita butuh belas kasihan Tuhan. Ayatnya yang ke-16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Saudara, kekristenan ketika kita percaya kepada Kristus, kita yakin dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, sesungguhnya bukan karena faktor bahwa kakek nenek moyang kita orang Kristen, tidak. Tetapi ketika kita menaruh percaya kepada dia, menunjukkan bahwa kita ada dalam rencana yang dari Tuhan, masuk dalam rencana yang dari Allah. Firman berkata dalam tulisan di sini bahwa hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Puji Tuhan. Pada kemurahan hati Tuhan jatuh kepada diri saya untuk saya mau menaruh percaya kepadanya. Tadi saya katakan, bukan karena faktor orang tua saya orang Kristen, lalu saya juga menjadi orang Kristen, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang dia nyatakan di dalam dirimu, saudara-saudara. Untuk engkau boleh menikmati akan karya Tuhan yang ajaib itu, yaitu bicara tentang belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga engkau siapapun juga, engkau yang menaruh percaya kepadanya, belas kasihan turun atasmu. Dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam kehidupan keluargamu. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara-saudara, begitu luar biasa bicara tentang kemurahan hati Allah dalam hidup ini. Saya sudah sampaikan di pertengahan tadi. Kemurahan hati Allah, belas kasih Tuhan itu melampaui, melebihi segala-galanya. Dan kita membutuhkan itu. Bukan karena diri saya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya gagah, tetapi semua karena dia. Dia yang berkarya, dia yang bekerja di dalam kehidupan saya. Sehingga dalam kehidupan saya terbangkitkan kepercayaan kepadanya. Itu adalah anugerah yang dia taruh di dalam hidupmu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Lalu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan begini. Saya mau baca ayatnya yang ke-25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih disebut kekasih. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Kembali diingatkan dalam tulisan di sini. Setelah tadi saya mengutip di dalam kitab Petrus, dalam kitab Roma juga mengutip ini. Yang bukan umatku akan disebut umatku. Puji Tuhan. Nah, sebagai umat saya menghubungkan dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel selalu menjadi rujukan perjalanan kekristenan. Saudara, bangsa Israel ada umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Nah, ketika mereka berada di Mesir, lalu kemudian mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam kondisi bagaimanapun juga, saudara-saudara, Tuhan tetap menyatakan mereka adalah umatku. Hanya saja Tuhan izinkan mereka harus mengalami berbagai ujian dan tantangan. Saudara-saudara, untuk membawa mereka pada kedewasaan, untuk membawa mereka pada sebuah pertumbuhan rohani. Sebab kedewasaan dan pertumbuhan rohani ini akan teruji ketika mereka diperhadapkan pada berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup. Nah, mereka itu sebagai umat, saudara-saudara. Dalam kondisi demikian, Tuhan tidak berarti lalu kemudian membiarkan mereka, tidak. Perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian mereka. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin sudah sedang mengalami pergumulan, mungkin sedang mengalami masalah. Ya,
Mungkin dalam hidup pribadimu, dalam keluargamu, atau dalam pekerjaan, atau dalam usaha, atau dalam hal apapun juga. Saudara-saudara, bukan berarti Tuhan membiarkan saudara. Iya, saudara-saudara kasih Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam hidupmu. Tuhan izinkan engkau mengalami kondisi-kondisi demikian untuk membawa saudara pada kedewasaan, pada kesempurnaan iman, saudara-saudara. Untuk dia mau menyatakan bahwa engkau benar adalah anakku, engkau adalah umatku. Dalam kitab Ibrani juga mengutip tulisan firman Tuhan. Ketika kita diakui sebagai anak, maka kita didisiplinkan olehnya, saudara-saudara. Ketika kita diakui sebagai anak, dia tidak membiarkan kita, saudara-saudara. Nah, firman berkata, yang bukan umatku akan disebut umatku. Nah, Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan tayangan ini, engkau adalah umat Allah. Iya. Sebagai umat yang dipelihara, yang ditolong, yang dijaga, yang dilindungi, dan bahkan yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Maka jangan engkau menyanyiakan pribadimu sebagai umat Allah. Iya, yang sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ayat selanjutnya, yang bukan umat Allah akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih disebut kekasih. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Mengapa kita disebut sebagai kekasih Tuhan? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita sebagai mempelai perempuan yang akan menikah dengan dia sebagai mempelai laki-laki. Maka layaklah kita sebagai kekasihnya Tuhan. Puji Tuhan. Kalau sudah ada pada tingkatan kekasih, ini hal yang spesial. Sekali lagi, dikatakan, dan yang bukan kekasih disebut sebagai kekasih. Kekasih di sini identik dengan sebagai umat kekasih yang disayang oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, maka saya mau sampaikan, Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita untuk dia mau menyayangi saudara. Tuhan mau menyatakan kita sebagai umatnya untuk dia mau menyatakan bahwa dia mengasihi engkau. Dan memang kenyataan demikian. Saudara-saudara, dia yang lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Maka mari kita mau merespon akan kasih Tuhan itu, akan kebaikan belas kasihan Tuhan itu dengan hidup dalam kesetiaan, melayani, mengiring Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian di renungan yang singkat ini. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada kesempatan ini untuk mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang telah memanggil kami untuk senantiasa masuk dalam rencana-Mu, yang telah menjadikan kami sebagai umat, sebagai kekasih-Mu ya Tuhan. Kami mau minta kepada Engkau, Tuhan terus berikan kami kekuatan dan kemampuan ketika kami menghadapi hal-hal, tantangan, persoalan pergumulan sekalipun. Kami mau tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Demikian juga umat-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan melihat setiap semua mereka. Kami yakin dan percaya Engkau yang memanggil kami untuk masuk dalam karya dan rencana Tuhan yang ajaib itu. Maka berkat besar jadi bagian kami. Bicara soal jaminan kehidupan sekarang dan selama-lamanya. Besok, jaminan kehidupan kekal di surga. Itu yang Engkau janjikan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Berkati hidup pribadi, berkati keluarga, rumah tangga, berkati pekerjaan mata pencarian mereka, berkat jasmani rohani bagian mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami sudah dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.